Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Desa Tandu, nama samaran, sebuah desa yang masih ada di daerah pegunungan. Banyak dari warganya yang berprofesi sebagai buruh tani. Berbagai macam lahan dari padi, jagung, ubi-ubian, dan juga sayur-sayuran. Bahkan di desa itu telah disorot dan jadi pemasok sayur dan buah serta padi untuk dijual di beberapa tempat gede. Salah satu lahan yang paling luas di desa itu adalah lahan padi, dan pemiliknya adalah seorang juragan di desa yang namanya Pak Santo. Namun si juragan ini dikenal dengan watak yang keras, sombong, angkuh, dan semena-mena pada semua orang. Bahkan keluarganya Pak Santo juga memiliki bodyguard atau seorang penjaga yang bekerja untuk keluarganya Pak Santo. Mungkin lebih tepatnya adalah preman sewaan. Siapapun yang berani macam-macam atau menentang keluarga Pak Santo pasti akan berurusan dengannya. Bahkan para warga pun kebanyakan tidak melawan saat Pak Santo bikin ulah. Bukan karena takut akan kalah sama bodyguardnya, melainkan keluarganya Pak Santo itu dikenal melakukan perjanjian dengan iblis. Jadi siapapun yang akan menentangnya pasti akan kena imbasnya, yakni kena gangguan dari iblis ingonanya Pak Santo. Karena dulu pernah ada seorang bapak-bapak yang tidak terima ketika istrinya digoda juragan dan antek-anteknya. Akhirnya dia pun marah dan mencoba melawan mereka. Juragan Santo sempat kena bogeman bapak-bapak itu. Tapi akhirnya bapak itu kalah usai dikeroyok para anteknya Pak Santo. Dan selang beberapa hari, bapak itu mengalami sakit-sakitan dan malamnya meninggal dunia secara tidak wajar. Dengan ditemukan meninggal dalam keadaan tubuhnya yang kaku dan ada bekas luka lebam di bagian dadanya. Istrinya kala itu menangis histeris, namun tidak bisa membalas dendam hingga akhirnya istrinya itu dan anak-anaknya memutuskan untuk pindah dari kampung itu ke rumahnya yang ada di kota lain. Dan semenjak itulah para warga mengira bahwa siapapun yang berani melawan Pak Santo pasti jaminan akan tewas mengenaskan. Sementara di tempat lain, sebuah rumah kayu yang kelihatan udah reot dihuni oleh 3 orang. Seorang kakek-kakek yang bernama Mbak Karmin dan seorang adik kakak. Kakaknya bernama Galang, sedangkan adik ceweknya bernama Vina. Mereka sudah yatim piatu saat masih berumur 12 tahun. Karena dulu orang tua mereka mengalami kecelakaan saat pergi merantau naik bus, dan bus yang ditumpanginya itu terjun ke jurang. Kini mereka tinggal dengan kakeknya yaitu Mbak Karmin dan hidup seadanya. Mbah Karmin ini juga seorang buruh tani di ladang jagung milik orang. Sedangkan Galang yang sudah putus sekolah, dia kerja kuli panggul sayuran yang udah panen di ladang dan bantu nanam sayuran di ladang orang sekalian. Sedangkan Vina masih lanjut sekolah. Dia duduk di bangku SMA kelas 2. Dia dipaksa oleh Galang dan Pak Karmin untuk tetap melanjutkan pendidikan, dan semua biayanya akan ditanggung oleh mereka berdua agar Vina bisa lanjut pendidikan tidak seperti kakaknya yang putus sekolah. Vina juga sayang banget sama kakak dan kakeknya. Terkadang usai pulang sekolah, dia ini bebersih rumah dan masak buat Pak Karmin dan Galang untuk nanti sore buat makan bersama. Vina jarang sekali ikut main sama teman-teman seumurannya karena dia merasa tidak enak melihat kakek dan kakaknya yang berusaha keras demi dirinya. Hingga akhirnya Vina pun memutuskan untuk jualan keliling gorengan waktu sore hari. Meskipun tidak banyak, Mbah Karmin dan Galang pun mengizinkan asalkan dia harus pulang sebelum maghrib. Akhirnya Vina pun sedikit lega karena bisa membantu meringankan beban dari kakak dan kakeknya. Waktu itu, usai selesai masak, kemudian Vina nyiapin gorengan yang akan dijualnya dengan sayuran yang dibawakan oleh Galang karena dia bekerja di ladang sayuran dan setiap akan pulang selalu diberikan sayuran oleh pemiliknya. Untungnya dia memiliki bos yang sangat baik sekali dan bosnya itu tahu dengan keadaan keluarga Galang.
Jadi sayuran itu nanti biasa dimasak dan sisanya dipakai untuk membuat gorengan bakwan. Setelah selesai semua gorengannya itu, kemudian Vina menutup pintu rumah. Dia tidak khawatir rumahnya akan kemalingan, karena buat apa juga maling datang ke rumahnya. Toh di dalam rumahnya gak ada barang-barang mahal dan juga berharga untuk dijual kembali. Akhirnya pukul 3:15 sore, usai sholat asar, Vina ini mulai berkeliling menjajakan gorengan di rumah-rumah yang dia lewati dengan menggunakan sepeda jangkinya. Biasanya Vina juga ke desa sebelah, namun dia harus melewati sebuah sungai dan untungnya ada jembatan penghubung. Karena di situ memang banyak persawahan, jadi suasananya sangat sepi sekali. Dia pun berkeliling sembari meneriakan menjajakan gorengannya yang masih hangat itu. Sesekali Vina berpapasan dengan ibu-ibu yang lewat dan tak sungkan dia pun menawarkan siapa tahu ibu itu berminat untuk membeli gorengannya. Namun ada juga dari mereka yang hanya bertanya namun tidak jadi beli. Dia pun melanjutkan kembali keliling rumah-rumah warga. Akhirnya setelah keliling ke sana kemari, alhamdulillah sore itu dagangan laris dan habis semua ketika dirinya mampir di sebuah desa yang kala itu sedang ramai orang. Akhirnya Vina pun mutusin untuk pulang sebelum hari berkumandang sesuai pesan dari Mbah Karmin dan Galang. Tepat 5:30 sore, Vina pun tiba di rumah dan mendapati Mbah Karmin serta Galang tengah rehat usai pulang kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Galang dan Mbah Karmin. Saat itu Vina pun ikut duduk untuk rehat karena capek sudah keliling ke sana kemari. Gimana dagangannya, Vin? Tanya Galang. Alhamdulillah mas, habis semua. Alhamdulillah kalau gitu. Kamu kalau capek jangan dipaksa kerja terus ya. Iya Dok, bener apa kata masmu itu? Gak apa-apa kok kek. Lagian kan aku seneng kok bisa jualan keliling. Ya udah sana kamu mandi dulu. Lalu saat itu mereka pun gantian untuk beranjak mandi dan lanjut makan malam bersama dengan masakan yang sudah dimasak oleh Vina tadi siang. Vina merasa bersyukur meskipun tanpa orang tua, dia masih memiliki kakek dan kakak yang sayang banget padanya. Mereka pun saat itu saling bercerita kegiatannya masing-masing. Vina juga bilang soal dagangannya yang laris di desa sebelah. Mereka semua pun mengucap rasa syukur. Sementara di kediaman Pak Santo, dia terlihat berada di sebuah ruangan yang berwarna serba hitam. Di dalamnya sudah terdapat beberapa sesajen dan juga kemenyan yang mengepulkan asap di dalam ruangan itu. Di depannya juga ada ayam cemani yang telah dibakar sampai matang. Kemudian Pak Santo mulai berkomat kamit berapalkan mantranya, menunggu sesembahannya yang dipuja itu datang menghampiri. Pak Santo sangat fokus sekali. Sampai tak berselang lama, hembusan angin datang masuk ke dalam ruangan tersebut, membuat asap kemenyan itu semakin berhembus ke sana kemari. Ada juga sebuah asap yang meliuk-liuk di ruangan itu, dan sesaat kemudian asap yang mengepul itu berubah wujudnya menjadi sosok buto yang sangat menyeramkan sekali. Tubuhnya tinggi besar, dengan mata yang menyala, serta taringnya yang tajam. Sosok itu menerima sesembahan sesajen yang diberikan oleh Pak Santo. Dan sosok itu lalu berkata kepada Pak Santo bahwa setelah ini dia akan meniduri beberapa istrinya Pak Santo sebagai perjanjian ritualnya. Pak Santo pun mengiyakan saja karena memang sudah menjadi kebiasaan ritualnya. Jadi Pak Santo tidak heran. Ternyata selama ini Pak Santo memiliki 3 istri dan mereka hidup satu rumah. Akibat diguna-guna oleh Pak Santo, mereka bertiga pun rukun semua, tidak ada yang ribut. Dan sosok itu tiba-tiba saja bilang kepada Pak Santo, jika dia ingin lebih banyak hartanya lagi, dia menyuruh Pak Santo untuk mencari pasangan lagi untuk dinikahinya. Jika kau ingin memiliki harta yang lebih banyak, aku akan mengabulkannya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus mencari pasangan lagi dan kamu harus menikahinya. Baik, nanti akan saya usahakan, jawab Pak Santo. Sesaat kemudian, sosok itu akhirnya pergi dari dalam ruangan ritual dengan meninggalkan sebuah asap dan bau busuk yang sangat menyengat.
Setelahnya sosok buto itu menghilang langsung menyamar sebagai Pak Santo dan akan meniduri istri-istrinya. Dan setelah istrinya dijamah oleh buto tersebut, Pak Santo mendapatkan uang dan perhiasan yang sangat banyak sekali di depan penampan yang sudah disiapkan sebelumnya. Bahkan saat itu Buto menjamin kalau usahanya Pak Santo akan semakin tambah berkembang. Dia pun senang kegirangan karena dia akan semakin kaya dan menjadi juragan yang paling kaya raya di desanya tersebut. Dia merasa tidak ada yang bisa untuk mengalahkan dirinya, sehingga membuatnya semakin semena-mena dan sombong. Esok harinya, Pak Santo dan komplotannya itu sedang keliling desa dan tidak sengaja melihat Vina yang sedang jualan gorengan keliling sore itu. Spontan langsung dipanggil si Vina itu, kemudian digoda Pak Santo dan juga antek-anteknya, karena memang Vina ini memiliki paras yang cantik. Namun Vina ini sudah pernah diperingati oleh kakak dan juga Mbak Karmin untuk jangan dekat-dekat dengan Juragan Santo karena takut terjadi apa-apa dengannya. "Neng, sini saya mau beli gorengannya." Iya baik pak." Saat itu Vina pun langsung menghampiri Pak Santo dan juga antek-anteknya. "Kamu cantik banget sih Neng. Kalau saya jadikan istri pasti cocok nih," goda Juragan Santo. Saat itu Juragan Santo menatap Vina dari atas sampai ke bawah tubuhnya, membuat Vina menjadi risih. "Maaf Juragan, jadi beli atau tidak?" "Jadi dong, masa tidak? Bahkan aku pun mau borong semuanya demi kamu, soalnya kamu cantik," rayu si Juragan Santo. "Beneran Juragan mau diborong?" "Iyalah, kamu jangan meremehkan saya. Udah cepet bungkus semua." "Baik Juragan, bentar saya bungkusin." Segera Vina pun membungkus semua gorengan itu dan habis diborong oleh Juragan Santo. Setelahnya Juragan Santo membayar dengan memberikan uang 100 ribuan. Dan saat itu dia memberikan uang kembaliannya itu untuk Vina semua. "Udah ambil aja kembaliannya buat kamu." Makasih ya Juragan. Kalau gitu saya permisi dulu." Usai kepergian Vina, saat itu Juragan Santo kemudian terpikir untuk nikahin Vina saja. Dia beranggapan kalau Vina itu pasti mau karena dia itu orang susah, pasti bakalan mau saja nikah dengannya, yang notabene adalah orang kaya dan punya banyak uang. "Menurut kalian gimana kalau saya nikahin Vina?" tanya Bos Santo kepada antek-anteknya. "Sikat aja bos, lumayan dapat gadis, masih sempit," canda salah satu antek-anteknya itu. "Iya Juragan, lagian dia kan miskin, pasti bakal nerima Juragan," timbal yang lain. "Iya betul, aku kan punya semuanya, jadi gampang tinggal dirayu dan iming-iming saja, pasti dia bakalan mau," timbal Pak Santo sembari tertawa terbak dengan komplotannya itu. Malam harinya, di rumah Vina menceritakan kejadian tadi sore yang dialami dirinya waktu ketemu dengan Juragan Santo. "Mas, kayak tadi sore pas aku keliling, terus aku ketemu sama Juragan sama komplotannya, dan mereka borong gorengan aku sampai habis." "Tumben banget dek," timbal Galang. "Iya mas, tapi tadi sore aku risih, soalnya Juragan Santo godain aku." "Tapi kamu gak kenapa-napa kan?" "Iya gak apa-apa mas, untungnya aku langsung pergi, tapi dia mengatakan sesuatu." "Mengatakan apa?" tanya Mbak Karmin. "Pak Santo bilang, katanya kalau aku cocok untuk dijadikan istrinya." "Kamu lain kali harus hati-hati ya Nduk. Kalau ketemu sama Juragan Santo sama antek-anteknya, lebih baik kamu pergi menghindarinya." "Iya kek, aku pasti akan hati-hati lagi kok." Mereka sangat khawatir kepada Vina karena takut terjadi apa-apa. Malam pun mulai larut. Saat itu mereka langsung beranjak untuk segera pergi tidur ke dalam kamarnya masing-masing. Namun saat itu, Vina yang sudah berada di dalam kamar, dia tidak bisa tertidur karena kepikiran dengan ucapan Juragan tadi sore. Dia benar-benar takut sendirian, membuat pikirannya kacau malam itu. Semoga aja bukan apa-apa, semoga aja dia cuma bergurau, pikir Vina malam itu. Keesokan paginya,
Vina bangun lebih awal. Suara ayam berkokok mulai saling bersautan, pertanda sudah pagi. Suasana pagi itu disertai dengan embun yang dingin, apalagi semalam habis diguyur hujan. Saat itu Vina langsung ke pawon untuk memasak air dan juga masak untuk sarapan, sembari menghangatkan tubuhnya di depan tungku api yang membara. Beberapa saat kemudian Galang datang menghampiri Vina yang sudah berada di pawon. "Kamu masak apa, Dek?" "Ini Mas, masak air buat bikin teh sama mau masak singkong rebus buat sarapan." "Emangnya gak ada nasi sama lauknya? Kok rebus singkong?" tanya Galang. "Iya Mas, beras sudah pada habis. Mungkin nanti siang aku ke warung buat belanja." "Gak usah, biar Mas aja nanti yang ke warung. Mumpung Mas lagi libur kerja." "Ya udah Mas." Kebetulan pagi itu Vina libur dan Galang serta Mbak Karmin juga sedang gak pergi ke ladang. Setelah selesai sarapan, tiba-tiba saja datanglah Juragan Santo dengan antek-anteknya ke rumahnya si Vina. Terkejutlah mereka semua. Ternyata kedatangan Pak Santo ke rumahnya itu, dia tanpa basa-basi langsung mengungkapkan maksud kedatangannya, bahwa dia ingin melamar Vina dan menikahinya. Saat itu mereka duduk bersama di ruang tamu dengan kursi yang terbuat dari anyaman bambu yang sudah sangat reot. Sontak terkejutlah mereka bertiga karena tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba datang mendadak dan akan melamar bahkan menikahi Vina. Mereka terkejut mengapa Juragan Santo tidak berpikir kalau Vina ini belum lulus sekolah tapi malah mau langsung diajak nikah. Parah banget. Bahkan Juragan Santo juga bilang untuk nantinya jika Vina mau, rumah mereka akan direnovasi dan hidupnya akan dijamin dengan enak. "Kalau Vina mau menerima lamaran saya dan mau menikah dengan saya, rumah kalian ini akan saya renovasi dan kalian akan hidup enak dan terjamin. Tidak usah susah payah untuk bekerja," iming Juragan Santo. Namun saat itu Vina langsung menggelengkan kepalanya menatap ke arah kakeknya bahwa dia tidak mau. Dan Mbah Karmin pun tanpa Vina harus menolak, dia pun pasti gak bakalan setuju kalau Vina nikah sama Juragan Santo. Mbah Karmin pun menolak sehalus mungkin maksud Juragan Santo agar tidak menyinggungnya. "Maaf Pak, jujur saya terkejut dengan kedatangan Bapak yang tiba-tiba mau melamar cucu saya. Bapak kan tahu sendiri kalau cucu saya ini masih sekolah. Jadi mohon maaf sekali Pak, saya belum bisa menerima lamaran Bapak." Namun Juragan Santo yang keras dan angkuh, dia tidak terima lamarannya itu ditolak mentah-mentah dan marahlah dia. "Kurang ajar. Berani-beraninya kalian menolak lamaranku. Awas saja kalian berarti menantang saya." Kemudian para antek-anteknya mengobrak-ngabrik isi rumahnya Mbak Karmin dan mereka pun ketakutan kala itu. Galang yang hendak melawan mereka dicegah oleh Mbak Karmin. "Sudahlah, jangan dilawan." "Tapi kek, mereka seenak saja mau ngarang-ngarang isi rumah kita." "Biarkan saja nak, gak usah dilawan." Sebelum pergi meninggalkan rumahnya Mbah Karmin, Juragan Santo menghina Mbah Karmin dan keluarganya. "Kalian ini sudah miskin tapi sombong. Dasar belagu. Beraninya kalian menolak saya. Awas saja kalian akan tahu sendiri akibatnya," ancam Juragan Santo. Mereka pun berjalan keluar menggebrak pintu dengan sangat kencang sekali. Usai kepergian Juragan Santo, Mbak Karmin langsung terduduk lemas, penyakitnya kumat lagi. Dia serasa sesak napas dan akhirnya dibaringkan di kasur oleh Galang dan Vina. "Kek, kenapa kek?" tanya Vina khawatir. "Ayo kita bawa ke kamar dulu, Vin." "Iya Mas." Setelah Mbak Karmin dibaringkan di kasur, saat itu Mbak Karmin berpesan kepada Galang agar tidak mencari masalah dengan Juragan Santo ataupun dendam dengannya. "Lang, kakek mohon sama kamu jangan pernah mencari masalah sama Juragan Santo ya. Dan kamu jangan dendam padanya. Biarkan saja dia mau berbuat apapun, asal tidak melukai kita." Saat itu Galang pun hanya nurut saja dengan pesan Mbak Karmin. Tapi jika suatu nanti tindakan Juragan Santo keterlaluan,
pasti Galang tidak akan tinggal diam dan dia akan melawan balik. Sementara di sisi lain, Juragan Santo masih tidak terima atas penolakannya itu. Dia berniat akan membalas dendam pada keluarga Mbah Karmin. Awas saja kalian, akan kubalas kalian semua. Dan malam harinya, kemudian Pak Santo masuk ke dalam ruangan khususnya. Dia seperti biasa sudah menyiapkan sesajen dan kemenyan yang sudah dibakar. Saat itu Pak Santo langsung merapalkan mantranya, memanggil sosok buto sesembahannya itu untuk meminta bantuan untuk memberikan pelajaran bagi Mbah Karmin. Beberapa saat kemudian, hembusan angin kencang datang menghampiri, disertai dengan asap tipis masuk ke ruangan itu. Nampaklah sosok buto hijau yang sangat menyeramkan sekali menampakkan wujudnya di hadapan Pak Santo. Lalu Pak Santo meminta kepada sosok itu untuk membuat Mbah Karmin sakit-sakitan dan lumpuh. Saya mohon bantuan. Tolong buat si tua bangka itu sakit-sakitan dan lumpuh, karena dia sudah berani-beraninya menolak lamaran dariku. Aku akan mengabulkan permintaanmu itu, tapi kamu harus memberikan syarat yang akan aku minta. Apa yang kamu minta? Kamu harus menyiapkan kepala kambing untukku sebagai bayarannya. Baik, nanti akan saya siapkan kepala kambingnya. Sesaat kemudian, sosok buto itu pun pergi menghilang begitu saja dan meninggalkan kepulan asap dengan bau busuk yang sangat menyeruak. Pak Santo pun tersenyum licik, puas karena sebentar lagi Mbah Karmin akan merasakan penderitaan atas penolakan lamarannya itu. Berani kau menolak saya, rasakan pembalasanku, gumam Pak Santo. Sementara di tempat lain, di rumahnya Mbah Karmin, dia hendak beranjak tidur. Tapi dia tiba-tiba terkejut ketika melihat kemunculan sosok buto di jendela kamarnya yang masuk ke dalam kamarnya. Sosoknya sangat mengerikan sekali dengan kedua matanya merah menyala dan mulutnya menyeringai dengan gigi taring yang tajam dan panjang. Mbah Karmin melihat sosok itu membawa sebuah tali. Kemudian sosok itu langsung menyerang tubuhnya Mbah Karmin yang kala itu sedang kaku ketakutan. Mbah Karmin pun kemudian terpental ke dinding dan langsung ambruk pingsan. Sosok itu kemudian langsung mengikat kakinya Mbah Karmin dengan tali gaib sehingga kini Mbah Karmin lumpuh, kedua kakinya tidak bisa digerakkan sama sekali. Setelahnya sosok buto itu pun langsung pergi menghilang entah kemana, meninggalkan Mbah Karmin yang telah tergeletak di lantai kamarnya. Keesokan paginya, Galang menemukan Mbah Karmin tergeletak di lantai dan dia pun panik dan langsung memanggil Vina untuk datang menghampiri. Vina, Vin, cepat sini. Ada apa, Mas? Ini Mbah pingsan, ayo kita angkat. Kemudian dibantu Vina, Mbah Karmin diangkat dan dibaringkan di kasur. Usai Mbah Karmin tersadar, dia merasa kakinya itu nggak bisa digerakkan, seolah mati rasa. Sontak paniklah mereka berdua ketika melihat kakeknya itu tidak bisa menggerakkan kakinya. Galang dan Vina pun sedih melihat kondisi kakeknya. Namun Mbah Karmin menyuruh kepada mereka untuk tetap sabar dan tegar. Kalian gak usah sedih, kakek gak apa-apa kok. Kalian yang sabar dan tegar ya. Maafin aku, Kek. Ini pasti salah aku. Gara-gara aku, Juragan Santo pasti yang sudah melakukan ini. Sudah, Nduk. Ini bukan salah kamu. Kamu jangan nangis. Sudah sana, kamu berangkat sekolah. Nanti takut kesiangan. Biar kakek dijagain kakak kamu di rumah. Gak mau, Kek. Aku mau jagain kakek saja di rumah. Tidak usah, Nduk. Kan ada Mas Galang. Kamu berangkat sekarang saja sana. Ya udah, Kek. Aku siap-siap dulu. Mbah Karmin saat itu menyuruh Vina untuk berangkat sekolah dan dia di rumah akan ditunggu oleh Galang. Dan berangkatlah Vina saat itu ke sekolah. Siang itu, tepatnya di ladang, para warga geger soal Mbah Karmin yang katanya lumpuh mendadak karena beritanya itu sudah tersebar.
Dan siang itu, Pak Santo yang lewat di ladang tempatnya Mbah Karmin bekerja. Dia mendengar obrolan para petani-petani lain yang sedang istirahat makan siang ngomongin soal Mbah Karmin yang mendadak mengalami lumpuh. Dia pun merasa puas mendengar cerita itu. Udah pada tahu belum? Mbah Karmin gak berangkat ke ladang. Emangnya kenapa, Pak? Kata Galang sih, dia lumpuh, kakinya gak bisa digerakin. Masa sih, Pak? Bukannya selama ini Pak Karmin kelihatan sehat-sehat saja? Iya bener, aku gak bohong. Tadi kata Galang, dia ketemu saya dan bilang kalau kakek sudah tidak bisa bekerja lagi karena lumpuh. Namun ketika para petani melihat kedatangan Juragan Santo, mereka langsung terdiam dan kembali ke aktivitas masing-masing. Juragan Santo ini akan melakukan apapun kepada siapa saja yang menentang kemauannya. Namun meskipun dirinya melakukan pesugihan, dia hanya menumbalkan sapi atau kambing saja, belum pernah sama sekali menumbalkan manusia. Namun kalau membunuh seseorang dengan santetnya itu, dia sudah melakukan berkali-kali. Siang itu Mbah Karmin ternyata kehabisan obat rutinnya, dan akhirnya Galang pun disuruh untuk membelikannya ke pasar karena apoteknya ada di pasar. Galang, obat kakek sudah habis. Tolong kamu belikan di apotek seperti biasa ya. Iya kek, tapi emangnya kakek gak apa-apa aku tinggal sendiri? Udah gak apa-apa. Tolong kamu belikan obatnya sekarang ya. Akhirnya dengan buru-buru, Galang segera beranjak pergi ke apotek yang ada di pasar yang jaraknya lumayan jauh. Dia pun terpaksa meninggalkan sebentar Mbah Karmin di rumah. Dia mengayuh sepeda ontelnya itu pergi ke pasar. Dan beberapa saat kemudian akhirnya sampai juga di apotek dan dia langsung membeli obat untuk kakeknya itu. Setelah membeli obat, dia menghampiri terlebih dahulu di warung untuk cari makan. Di situ Galang nampak lemah sekali dan murung serta gelisah. Tiba-tiba saja ada seorang pemuda berusia sekitar 35 tahunan dan dia menegur Galang dan bertanya kepada Galang kenapa dirinya terlihat cemas sekali. Maaf mas, saya lihat masnya terlihat cemas. Kenapa mas? Ada masalah? Sontak Galang langsung menoleh ke arah laki-laki itu. Ternyata dia bukan orang sini karena asing baginya. Lalu dia memperkenalkan dirinya kepada Galang dan mengatakan maksud kedatangannya ke kampung itu. Oh iya, sebelumnya kenalin mas, saya Saroso. Saya bukan dari sini dan kedatangan saya ke sini karena dapat wejangan dari guru saya untuk mendatangi kampung ini karena katanya ada sesuatu yang harus saya tuntaskan. Oh iya mas, kenalin saya Galang. Tidak hanya itu, Saroso juga harus membasmi iblis yang meresahkan warga di desa ini. Dan Galang langsung paham soal iblis yang dimaksud oleh Saroso, karena mungkin itu adalah sosok sesembahannya Pak Santo. Namun saat itu, Galang hanya mangguk-mangguk mendengarkan cerita dari Saroso, dan tidak mengatakan soal Pak Santo. Bisa dibilang, Saroso ini adalah seorang pendekar yang tahu soal hal-hal gaib dan membantu seseorang dengan kelebihan yang diberikan Tuhan kepadanya. Lalu Galang pun menceritakan apa yang dialami oleh kakeknya, karena menurutnya itu adalah hal janggal. Ini mas, saya memang sedang cemas, karena kakek saya tiba-tiba lumpuh secara mendadak, dan saya bingung harus bagaimana. Saya tinggal hanya dengan adik dan kakek saya saja. Saroso ini sebenarnya tahu kalau memang sakit yang dialami oleh kakeknya Galang itu bukanlah penyakit biasa dan sungguh tidak wajar. Mungkin saja kelumpuhan yang tiba-tiba dialami kakekmu itu sungguh tidak wajar, karena mungkin itu ada campur tangan dari sosok iblis. Kemudian Galang pun memohon bantuan kepada Saroso, dan Saroso dengan senang hati akan membantu. Karena memang tujuannya ke desa itu hendak membasmi kezoliman yang ada di desa itu. Akhirnya pulanglah mereka. Saroso membonceng Galang dengan sepeda ontelnya. Sedangkan kala itu, di tempat lain, Vina yang baru pulang sekolah dan naik sepeda jengkinya melewati jalanan yang sama dilalui oleh Galang saat tadi berangkat ke pasar. Tiba-tiba saja, dia dihadang oleh Pak Santo dan juga antek-anteknya di jalan yang sepi.
Mereka berniat akan memperkaos si Vina. Sontak Vina pun langsung terkejut ketika melihat ada mereka. Dia yang mencoba untuk menerjang melewati mereka begitu saja. Akan tetapi saat dia hendak menerjang, dia malah terjatuh dari sepedanya. Kemudian Vina langsung dipegangi oleh dua antek-anteknya Pak Santo. Vina pun meronta-ronta dan teriak meminta tolong saat Pak Santo hendak mulai menyentuh tubuhnya. Namun saat Vina sedang berteriak minta tolong, tiba-tiba saja Vina langsung ditampar oleh Pak Santo dan menyuruhnya untuk diam. Diam, percuma kamu teriak juga, tidak akan ada yang dengar. Lihatlah sekitarmu, tidak ada orang satupun. Vina pun langsung menangis, tak bisa berbuat apapun karena cengkraman dari antek-anteknya itu sangat kuat sekali. Dia seakan pasrah akan apa yang akan terjadi padanya. Namun dari kejauhan, Galang dan Saroso yang baru pulang dari pasar, mereka mendapati Vina sedang diganggu oleh Pak Santo dan juga antek-anteknya. Murkalah si Galang dan berkata kepada Saroso bahwa itu adalah adiknya yang sedang diganggu. Kurang ajar mereka. Siapa mereka? Tanya Saroso. Itu adalah adikku. Dia diganggu sama juragan dan antek-anteknya. Ya udah, ayo buruan kita samperin. Untungnya saat itu Galang dan Saroso datang sebelum Vina diperkaos, dan Vina menangis kala dipegangi oleh mereka. Lepaskan adikku, teriak Galang tiba-tiba. Saat itu Galang mencoba untuk melawan antek-anteknya Pak Santo. Dia sempat berhasil memukul satu orang dan berhasil membuatnya tersungkur. Namun akhirnya dia kalah dan jatuh usai dihajar oleh dua orang anteknya Pak Santo. Akan tetapi dengan sigap Saroso menghalau pukulan mereka dan menghajarnya kembali. Saroso minta untuk melepaskan Vina, namun mereka menyuruh kepada Saroso untuk jangan ikut campur. Lepaskan gadis itu sebelum tulang kalian saya patahkan, ucap Saroso dengan tegas. Siapa kau? Mau jadi jagoan ah? Kau tidak usah ikut campur urusan kami, ancam Pak Santo. Tiga orang itu langsung menyerang Saroso, sementara Vina sekarang dipegangi oleh Pak Santo sendiri. Ternyata Saroso ini jago bela diri, dan usai pertarungan sengit terjadi, salah satu dari antek-anteknya itu dipukul sampai babak belur sama Saroso. Dua yang lainnya jatuh tersungkur. Saroso menyuruh mereka untuk menyerah saja, namun salah satu dari mereka malah mengeluarkan pisau dan menyerang kembali Saroso. Saroso yang udah geram akhirnya mencekal tangannya dan membuang pisau dari genggaman tangan orang itu. Lalu tanpa ampun, Saroso langsung mematahkan tulang tangan orang itu dan dia langsung mengerang kesakitan. Saroso mengancam jika masih membuat keonaran, dia tidak segan akan membunuh mereka. Saroso kala itu sangat tegas dan serius dengan ucapannya. Bahkan Galang kaget melihat ketegasannya itu. Namun Saroso ini akan selalu membela yang benar dan tidak akan menggunakan kelebihannya itu di jalan yang salah. Akhirnya Pak Santo yang ketakutan kemudian langsung menyerahkan Vina dan langsung kabur dari tempat itu. Vina pun langsung nangis di pelukan Galang yang juga sedang kesakitan saat itu. Kamu gak apa-apa kan, Dek? Gak apa-apa, Mas. Untungnya ada Mas sama Abang itu. Makasih ya, Mas. Bang. Galang pun langsung mengucap syukur kala itu, dan dia berpikir mungkin saja Saroso itu bisa membantu mengatasi Pak Santo, karena selama ini semua warga desa tidak ada satupun yang berani melawan Pak Santo. Kemudian mereka lanjut pulang ke rumahnya Mbak Karmin. Galang boncengin Vina, sedangkan Saroso mengayuh sepeda jangkinya Vina. Namun kala itu, Galang khawatir kalau Pak Santo nantinya akan mengirimkan teluh kepada keluarganya. Namun Saroso mencoba menenangkannya karena Saroso akan siap untuk membantunya. Galang pun tersenyum, dia merasa tenang karena ada Saroso. Setibanya di rumah, Saroso langsung diarahkan ke kamarnya Mbak Karmin. Dan benar dugaannya kalau Mbak Karmin sudah kena guna-guna. Dan akhirnya Saroso akan membantu menyembuhkan Mbak Karmin yang lumpuh. Kemudian Saroso melakukan sholat hajat 2 rakaat dulu. Dan saat dia sedang sholat, tiba-tiba ada hembusan angin kencang yang masuk ke dalam ruangannya. Dan saat itu, Saroso melihat ada sekelibat bayangan yang melintas.
Setelah beberapa saat kemudian, Saroso duduk di sampingnya Mbak Karmin dan mulai membacakan doa-doa dan mulai melepaskan ikatan tali gaib yang ada di kakinya Mbak Karmin. Hembusan angin kencang tiba-tiba menghembus ke rumahnya Mbak Karmin padahal suasana masih sore kala itu. Bahkan jendela rumah pun tiba-tiba terbuka dan tertutup sendiri dan menimbulkan suara gebrakan. Saroso masih terus merapalkan bacaan doa-doanya tanpa berhenti. Dan saat itu, Mbak Karmin berteriak kesakitan saat Saroso membacakan sebuah hajiannya itu. Kakinya terasa sangat sakit sekali. Saroso terus membacakan hajiannya sampai malam pun tiba hingga Vina dan Gilang pun merinding saat itu karena suasananya sangat mencekam sekali. Hembusan angin kencang disertai dengan lampu di rumah yang tiba-tiba padam sehingga semuanya menjadi gelap gulita. Namun anehnya, tiba-tiba saja Saroso mengeluarkan sebuah cahaya terang di dalam kamar itu membuat suasana tidak gelap gulita. Dan sesaat kemudian, Mbah Karmin teriak sangat kencang sekali saat Saroso akan melepaskan tali ikatan di kedua kakinya itu. Kala itu, tiba-tiba saja tubuhnya Mbah Karmin langsung lemas tak berdaya. Saroso pun kemudian meminta Galang untuk mengambilkan air putih. Tolong ambilkan segelas air putih. Biar aku aja mas, timbal Vina. Akhirnya saat itu Vina pun langsung segera mengambilkan air putih. Dan setelahnya diberikan kepada Saroso, kemudian didoakan. Kemudian air itu diberikan kepada Mbah Karmin untuk diminum. Setelah Mbah Karmin meminum air putih itu, dia sudah merasa mendingan. Bahkan kedua kakinya itu sudah bisa digerakkan kembali, meskipun masih sedikit rasa sakit. Sementara di tempat lain, di kediamannya Pak Santo, dia langsung masuk ke dalam ruangan khusus untuk memanggil sesembahannya itu. Seperti biasa, Pak Santo mulai merapalkan mantranya di depan kemenyan yang sudah dibakar. Asap pun mengepul, dan sesaat kemudian muncullah sosok buto yang ada di hadapannya. Sosok itu terlihat mengerikan, dan sosok itu diminta Pak Santo untuk membunuh Mbah Karmin sekeluarga. Namun sosok buto itu meminta bayaran lebih dari Pak Santo. Dan Pak Santo pun menyanggupinya dan akan memberikannya ketika berhasil membunuh keluarga si Karmin. Aku mau kamu membunuh Mbah Karmin dan sekeluarga. Tapi sebagai bayarannya, kamu harus memberikan 3 ekor kepala sapi kepadaku. Baiklah, akan aku berikan bayaran itu, tapi setelah kamu berhasil membunuh mereka. Lalu sosok itu pun menganggukkan kepala dan segera beranjak menghilang begitu saja. Malam harinya, usai Mbah Karmin disembuhkan, mereka berkumpul di ruang tamu dan Saroso memperkenalkan dirinya dan tentang maksud kedatangannya ke kampung itu. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Saroso, kek. Nama saya Mbah Karmin. Kalau kamu siapa, Dek? Saya Vina, Bang. Kalau boleh tahu, kamu datang dari mana dan apa tujuan kamu datang ke sini? Timbal Mbah Karmin. Saya datang ke sini diutus oleh guru saya untuk menangani kejanggalan yang katanya ada di desa ini. Namun ketika si kakek hendak bertanya lagi, tiba-tiba saja pintu depan rumahnya Mbah Karmin menggebrak dengan keras dan langsung terbuka. Sontak mereka semua terkejut dan langsung berdiri. Di luar sana, nampaklah sosok buto sesembahannya Pak Santo datang dengan wajah yang sangat murka. Saat itu sosok buto itu berniat untuk membunuh keluarga Mbah Karmin. Sosok buto itu menyuruh Saroso untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Kalian semua akan aku bunuh. Siapa kamu? Berani-beraninya mengancam kita semua. Hadapi saya dulu. Kamu jangan ikut campur dengan urusanku. Jelas aku akan ikut campur karena memang kedatanganku ke sini untuk membasmi makhluk sepertimu yang telah membuat resah manusia dan juga menyesatkan manusia, tegas Saroso. Sontak sosok itu yang murka mendengar ucapan Saroso langsung mengirimkan sebuah bola api terbang ke arah Saroso. Namun Saroso dengan ajiannya berhasil menghalau bola api itu dan membuangnya ke arah kosong yang ada di samping rumah dan kemudian menimbulkan suara ledakan yang sangat keras sekali.
Sontak para tetangganya Mbah Karmin mengintip dari balik jendela rumah masing-masing. Mereka merasa ngeri dengan apa yang mereka lihat yang terjadi di rumahnya Mbah Karmin. Tidak hanya sekali, ledakan itu terjadi berkali-kali, membuat malam itu semakin mencekam dan menjadi gaduh akibat pertarungan mereka. Namun sosok itu berkata bahwa Saroso tidak akan mampu untuk mengalahkan dirinya karena dia merupakan Raja Buto yang ada di desa ini. Menyerahlah kau manusia. Kamu tidak akan mampu untuk mengalahkanku. Karena aku ini adalah Raja Buto di desa ini. Kamu bukan apa-apa dibandingkan dengan kekuatanku. Ucapnya tertawa sambil meremehkan Saroso. Saroso yang mendengar itu tiba-tiba saja dia langsung duduk bersila di halaman rumahnya Mbah Karmin dan sambil membacakan sesuatu. Dan tidak lama kemudian dari belakang tubuh Saroso muncullah sosok harimau hitam raksasa dan sosok pria yang seperti prajurit zaman dahulu yang terlihat sangat berwibawa. Bahkan Mbah Karmin dan Galang bisa melihat hal itu. Mbah Karmin kaget dan dia seakan teringat sesuatu soal pendekar yang zaman dulu sangat dikenal di masa jayanya. Mbah Karmin lalu berucap, Saroso, apakah kau adalah keturunannya? Sosok Buto itu juga panik ketika melihat sosok yang muncul di belakang tubuh Saroso. Siapa kau sebenarnya? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Saroso pun kemudian menyuruh sosok harimau hitam itu untuk langsung menerkam sosok Buto itu dan untuk melumatnya. Sosok Buto itu kalah ketika mendapat cakaran dan cabikan dari sosok harimau hitam itu. Dan dia pun akhirnya musnah ketika berhasil dikalahkan oleh sosok harimau. Bahkan malam itu, seakan tabir pembatas dunia gaib dan dunia manusia terbuka, sehingga semua orang bisa menyaksikan pertarungan mengerikan malam itu. Bahkan para warga yang mengintip dari dalam rumahnya bisa melihat hal itu. Setelahnya Saroso memohon bantuan kepada sosok yang menyerupai prajurit itu untuk memusnahkan sosok antek-antek gaib si Raja Buto tadi dan membentengi desa dengan pagar gaib. Dan sosok itu pun mangkuk dan segera menghilang disertai dengan Saroso yang menghembuskan napas panjang. Dia pun segera menutup tabir gaib yang terbuka kala itu. Mbah Karmin, Galang dan Vina terkagum-kagum melihat Saroso. Bahkan para warga yang tadinya ketakutan kini segera beranjak keluar rumah. Kemudian Saroso juga menjelaskan bahwa gangguan gaib di desa ini insya Allah sudah dimusnahkan. Bahkan Pak Santo yang katanya melakukan perjanjian dengan iblis, dia sudah tidak bisa lagi melakukan hal itu karena sosok sesembahannya itu sudah dikalahkan. Para warga pun sontak antusias merayakan hari kemenangan itu dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Saroso. Dan malam itu warga memutuskan untuk melek bengi. Esok paginya, para warga yang belum pada tidur, mereka yang sudah pada kesel dengan tingkah Pak Santo yang petintang-petinting, akhirnya kini bisa menumpahkan amarahnya yang sudah dari lama terpendam. Mereka sudah tidak takut lagi akan ancaman Pak Santo. Mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Pak Santo tanpa sepengetahuan Saroso dan Mbah Karmin sekeluarga. Pak Santo, keluar kau! Jangan jadi pengecut, keluar kau sini! Kalian, mau apa? Jangan buat keributan di sini, ucap salah satu anteknya. Kami mau mengejar Pak Santo. Emangnya kalian tidak takut? Kami sudah tidak takut sama sekali dengan dia. Pergi kalian atau hadapi kita dulu, ancam antek-anteknya Pak Santo. Para warga tidak gentar. Akhirnya saat itu, mereka langsung bertarung dengan para antek-anteknya dengan meluapkan semua kekesalan yang ada. Bahkan dengan ganas warga mengejar para antek-antek itu sampai terkapar tidak berdaya. Entah dia sudah mati atau belum. Istri-istri Pak Santo akhirnya diamankan para warga dan ditemukan mengenaskan dengan kondisi tubuh yang kurus seperti kekurangan makan akibat dijadikan budak pemuas nafsu sesembahannya itu. Dan mereka segera langsung diberikan perawatan. Sementara Pak Santo yang bersembunyi di dalam rumah, langsunglah para warga menyeret paksa keluar dan langsung mengajar habis-habisan. Bahkan ada juga
keluarga yang dulu sempat menjadi korban dari kekejaman Juragan Santo paling beringas banget untuk mengejar Pak Santo. Meskipun sudah babak belur, warga tetap saja memukulinya dengan ganas. Selang beberapa saat, kemudian Saroso dan Mbah Karmin pagi itu dikagetkan dengan salah satu warga yang melapor dan mendatangi dirinya. Dia memberitahu kalau Pak Santo sedang diamuk massa. Segeralah saat itu Saroso dan Mbah Karmin sekeluarga langsung menghampiri ke rumah Pak Santo. Namun saat Saroso dan Mbah Karmin sampai di sana, ternyata semuanya sudah terlambat. Pak Santo dan antek-anteknya itu sudah tidak bernyawa dan tewas mengenaskan akibat amukan warga. Bahkan kala itu warga tidak sudi jika jasad mereka dimakamkan di desa itu. Mereka kemudian memanggil ambulan dan menyuruh pihak rumah sakit untuk melakukan penguburan terserah dimanapun, asal jangan di desanya. Dan berakhirlah teror dari pesugihan keluarga Pak Santo. Sehari setelah kejadian itu, Saroso yang juga sudah ditawari nginep sudah 2 hari di rumahnya Mbah Karmin. Kini dia memutuskan untuk kembali pulang karena semuanya sudah selesai. Galang pun mengucapkan terima kasih atas bantuannya itu, atas dirinya yang bertemu tidak sengaja hingga akhirnya bisa membebaskan desa dari belenggu iblis sesembahan Pak Santo. Mas Saroso, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas karena sudah menyembuhkan kakek saya dan juga memusnahkan iblis yang ada di desa ini. Iya, sama-sama. Kalau begitu, saya mau pamit untuk pulang kepada semuanya. Dan untuk Mbah Karmin sekeluarga, terima kasih karena sudah memberikan saya tumpangan untuk menginap di rumah kalian selama beberapa hari, ucap Saroso. Bahkan para warga pun mengucapkan terima kasih dan mengantarkan kepergian Saroso. Terima kasih ya Mas, karena Mas, desa kita jadi aman kembali dan tentram seperti dulu. Iya bapak-bapak, ibu-ibu, sama-sama. Oh iya, ini Mas Saroso, mohon diterima ya. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasih dari kami. Baik Pak, sebelumnya terima kasih ya. Beberapa warga ada yang memberikan hasil taninya pada Saroso sebagai ucapan terima kasih. Saroso pun menerima pemberian itu untuk menghargai mereka semua. Setelah kepergian Saroso, Mbah Karmin bersyukur karena keluarganya masih selamat semua. Dan dia masih kepikiran tentang terah dari Saroso yang membuatnya penasaran. Apakah benar kalau dia adalah keturunan orang itu? Mbah Karmin pun terduduk di depan teras rumah, melamun sambil minum kopi buatan Vina. Mbah Karmin berharap di sisa umurnya itu, semoga dia bisa berjumpa lagi dengannya. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.